Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik kelas 7 MT Salamin Banturung. Nah, pada pertemuan kali ini, pertemuan yang pertama kali di kelas 7 mengenai materi layanan bimbingan konseling. Pada kesempatan ini, layanan bimbingan konseling tentang mengenal bimbingan konseling. Di dalam bimbingan konseling yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah fungsi bimbingan dan bidang bimbingan konseling. Nah, mari kita mengenal bimbingan konseling. Mungkin anak-anak di dalam hatinya ada yang bertanya, apa itu bimbingan konseling? Pengertian bimbingan konseling yang akan kita bahas pertama kali adalah arti daripada bimbingan. Bimbingan adalah suatu bantuan yang diberikan kepada peserta didik agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri, memahami lingkungan, dan mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik. Sedangkan arti daripada konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang, dalam mana konselor melalui hubungan itu dengan kemampuan-kemampuan khusus yang dimilikinya menyediakan situasi belajar. Nah, jadi yang disebut bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh konselor kepada individu yang sedang mengalami masalah yang bermuara teratasinya masalah yang dihadapi oleh konseling atau peserta didik, serta dapat memanfaatkan berbagai potensi yang dimilikinya untuk menentukan masa depan yang lebih baik. Nah, itulah gambaran pengertian dari bimbingan dan konseling. Nah, di dalam bimbingan konseling ada yang disebut fungsi bimbingan. Fungsi bimbingan di dalam pengembangan bimbingan konseling dibagi menjadi beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi pencegahan atau preventif. Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan konseling dimaksudkan untuk mencegah timbulnya masalah pada diri siswa sehingga mereka terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangan pada diri peserta didik itu sendiri. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pemahaman. Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan konseling dalam rangka memberikan pemahaman tentang diri klien atau peserta didik, beserta permasalahannya dan juga lingkungannya. Oleh karena itu, klien itu sendiri dan oleh pihak-pihak yang membantunya. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengentasan. Di dalam bimbingan konseling, fungsi pengentasan adalah apabila seorang siswa mengalami suatu permasalahan dan ia tidak dapat memecahkan permasalahannya sendiri, maka ia pergi ke pembimbing. Maka diharapkan oleh siswa yang bersangkutan adalah teratasinya masalah yang dihadapinya. Adapun fungsi bimbingan yang berikutnya adalah fungsi pemeliharaan. Melalui fungsi ini adalah bukan sekedar mempertahankan agar hal-hal yang telah disebutkan di atas tetap utuh, melainkan tidak rusak dan tetap dalam keadaan semula, melainkan juga mengusahakan hal-hal tersebut lebih baik dan berkembang di masa yang akan datang. Fungsi bimbingan yang berikutnya adalah fungsi penyaluran.
Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan konseling berupaya mengenai masing-masing siswa secara perorangan, selanjutnya memberikan bantuan menyalurkan ke arah kegiatan atau program yang dapat menunjang tercapainya perkembangan yang optimal. Fungsi yang terakhir yaitu dalam bimbingan konseling adalah fungsi penyesuaian. Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan konseling membantu terciptanya penyesuaian antara siswa dan lingkungannya. Siswa di dalam kelasnya, siswa di lingkungan sekolahnya, maka akan memperoleh penyesuaian diri secara baik dengan lingkungan itu sendiri. Nah, itulah mengenai fungsi daripada bimbingan konseling. Nah, sekarang kita lihat bidang bimbingan konseling. Di dalam bidang bimbingan konseling juga terbagi ada 4 bidang bimbingan. Yang pertama yaitu bidang bimbingan pribadi. Di dalam bidang bimbingan pribadi, pelayanan bimbingan merupakan bimbingan untuk membantu pada individu dalam memecahkan masalah-masalah sosial pribadi. Misalnya, hubungan sesama teman, pemahaman sifat, dan kemampuan diri, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan dan masyarakat di mana mereka tempat tinggal itu sendiri. Bidang bimbingan yang kedua yaitu bidang bimbingan belajar. Nah, di dalam bidang bimbingan belajar adalah layanan bimbingan dan konseling membantu peserta didik untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar dalam menguasai pengetahuan dan keterampilan. Bidang bimbingan yang ketiga yaitu bidang bimbingan karir. Nah, dalam bidang bimbingan karir adalah pelayanan bimbingan konseling ditujukan untuk mengenai potensi diri, mengembangkan dan memantapkan pilihan karir. Hal ini berkaitan manakala kalian nanti sudah di kelas 9, bimbingan bidang karir ini adalah sangat menentukan untuk melanjutkan pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Harus disesuaikan dengan kemampuan, disesuaikan dengan minat, disesuaikan dengan bakat dan kemampuan pada diri masing-masing. Bidang bimbingan yang terakhir yaitu bidang bimbingan sosial. Di dalam bidang bimbingan sosial adalah pelayanan bimbingan konseling di sekolah untuk berusaha membantu peserta didik yang berhubungan dengan lingkungan sosialnya yang dilandasi dengan budi pekerti yang baik, tanggung jawab, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Ini semua adalah berkaitan dari bidang bimbingan pribadi, bidang bimbingan belajar, bidang bimbingan karir, dan bidang bimbingan sosial adalah merupakan satu kesatuan manakala kalian nanti terjun di tengah-tengah masyarakat. Peserta didik kelas 7 pada kesempatan pagi hari ini, itulah gambaran singkat tentang apa itu bimbingan, fungsi bimbingan, dan bidang bimbingan konseling. Mudah-mudahan dengan gambaran yang singkat ini tentang bimbingan konseling dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh peserta didik itu sendiri, dan khususnya pada kelas 7 di MTS Al-Amin Banturung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.